A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala lita'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al hadza baladan aminan. Allahumma ij'al hadza baladan aminan. Allahumma ij'al hadza baladan aminan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'd. Ibu-ibu yang hadir, para jamaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, ya? Benar ya? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Dari jam berapa sudah duduk di sini? Dari jam 7, Masya Allah. Yang habis subuh udah nyampe sini ada? Sudah dari jam 8 ya duduk di sini ya. Tadi sudah kelar pembacaan surah Ar-Rahmannya dengan sangat lantang sekali. Masya Allah, saya dengerin suara ibu-ibu enak-enak. Nih kalau melihat wajah-wajah ibu-ibu pun saya yakin hafal Quran semuanya. Dan insya Allah karena sering dibaca jadi Qurannya mudah untuk lebih dihafal ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah mendedikasikan dirinya menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu, di majelis ta'lim Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas ya, di Karangtengah, betul? Nah insya Allah Komplek Karangtengah Permai. Insya Allah mudah-mudahan itu jadi pahala kebaikan buat ibu-ibu semua yang hadir. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini tema kita luar biasa sekali terkait pembahasan orang tua yang durhaka terhadap anak. Kan selama ini yang sering kita dengar adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Emang ada ya ustazah orang tua yang durhaka sama anaknya? Ada. Jadi nanti akan kita bahas cirinya apa saja orang tua yang durhaka sama anak. Banyak dari kita yang sudah diamanahi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian, dalam Al-Quran ketika Allah memberikan kabar gembira dengan kehadiran seorang anak, selalu Allah gunakan kata basyar. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ya, kami beri kabar gembira dengan kelahiran seorang anak. Inna nubasyiruka bigulam. Kami berikan kabar gembira kehadiran seorang anak. Kenapa anak ini diberikan kata basyar, kabar gembira? Karena setiap orang tua yang diamanahi anak, seorang ibu yang baru melahirkan, ayah yang baru melihat perjuangan istrinya melahirkan seorang anak, pasti timbul rasa bahagia, tangisan, haru, ya Allah, ternyata ini anak saya ya. Kata suaminya, ya Allah ma, alhamdulillah sehat afiat, mama selamat, anaknya juga sehat afiat. Maka ini kabar gembira dari Allah. Dan setiap kita pasti jadi anak, tapi tidak setiap dari kita beruntung jadi orang tua. Punten, mohon maaf ibu-ibu sekalian, yang dikaruniakan, diamanahkan anak oleh Allah, banyak-banyak bersyukur. Ya, kita ucap alhamdulillah. Jadi mungkin Ustadz Azhari udah pernah nyampein ya, kalau syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah terhadap nikmat yang enak-enak yang kita rasain. Itu namanya syukur. Tapi kalau syakur adalah berterima kasih kepada Allah dengan nikmat yang walaupun kita ngerasain nikmat tuh gak enak. Ya, ibu makan, bisa makan,
dikasih makan sama Allah. Ketika kita makan ngerasain makanan ini nggak enak. Aduh, nih apa nih, ayam keras bener nih. Ini sambal gak ada rasanya nih. Sering gak kita begitu? Sering ya. Apalagi kalau makannya di rumah makan. Ini salah satu adab. Kalau makan di tempat orang atau di rumah makan dan sedang bertamu, salah satu yang harus dijaga adalah lisan dan telinga kita. Jaga telinga. Kalau ada sesuatu permasalahan dalam rumah yang sedang kita datangin jadi tamu, gak usah ikut campur. Ini gara-gara denger ada kita bertamu, suami istri berantem, bilang sama suami kita, tuh dia aja kagak akur tuh, kedengeran suaranya tuh. Jadi telinga itu perlu dijaga ketika bertamu. Yang kedua yang perlu dijaga adalah lisan. Kalau diberikan makanan, kita sedang bertamu, mau enak gak enak, cobain. Yang penting halal. Cobain, walaupun seicip dua icip. Ada orang yang tidak mampu menjaga lisannya, dan salah satu ciri orang bersyukur itu dia bukan cuma berterima kasih kepada Allah, tapi juga berterima kasih kepada makhluk. Jadi kalau ada orang ngasih makanan, kalaupun itu nggak enak, jaga perasaannya. Punten, mohon maaf, ada tetangga ngasih makanan sama tetangganya. Kan selama ini kebiasaan kita cuma ngasih sama orang yang suka ngasih sama kita. Neng, tolong anterin. Yang mana? Tuh yang blok itu, yang ujung tuh. Ih, jauh banget deh, Bu. Yang samping enggak? Yang samping enggak pernah ngasih. Nggak usah. Kalau yang blok ujung dia rajin ngasih katanya. Yang situ aja kirim. Padahal kanan kirinya yang dekat banyak. Kata Nabi SAW apa? Salasun man kunna fihi hasabahullah hisaba yasira. Ada 3 golongan yang nanti kelak Allah hisab dengan hisapan yang mudah. Salah satu golongan itu adalah tu'ti man haramak. Orang yang sering memberi kepada orang yang gak pernah diberi sama dia. Ibu punya tetangga, punya saudara, gak pernah ngasih sih sama kita, ya bunda ya. Gak pernah ngirim makanan, gak pernah bagi-bagi sesuatu, tapi kita ngasih tanpa pamrih, tanpa pengen dibales. Ini yang kata Nabi SAW, golongan seperti ini yang mudah diubah kebiasaan kita. Selama ini kita baik sama orang yang baik sama kita. Kita ngasih sama orang yang suka ngasih sama kita. Kita senyum sama orang yang suka senyum sama kita. Kadang-kadang orang yang gak senyum, mah kok gak ditegur, gak disenyumin, dia aja jutek, gak usah disenyumin model begitu mah. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Begitu, kan sama aja. Maka jadilah orang yang berbeda di hadapan Allah. Silman kotoaka, sambung tali silaturahim orang yang mutusin kamu. Tetangga, saudara, kerabat gak mau silaturahim sama kita, biarin aja, yang penting saya tetap silaturahim sama dia. Wa'fu amman dhalamak, maafin orang yang zolimin kamu. Ini 3 golongan. 1, silaturahimlah kepada orang yang mutusin tali silaturahim. Kedua, wa'fu amman dhalamak, maafin orang yang sering zolimin kamu. Beratnya bukan main, betul gak Bu? Lebih berat memaafkan atau minta maaf? Memaafkan. Dan dalam prosesi memaafkan itu butuh keikhlasan. Bagaimana ikhlas? Ikhlas itu tatkala gak kesebut lagi kata ikhlas. Kalau masih ada orang ngoceh mulu tentang ikhlas, tandanya dia belum ikhlas. Bu Haji, biar ikhlas ya. Saya mah ikhlas. Beneran saya mah ikhlas. Udah gak usah diomongin lagi, saya teh udah ikhlas. Itu belum ikhlas, karena masih disebut. Tapi tatkala kata ikhlas tidak lagi terucap dari lisannya, ini tanda ikhlas yang sudah bisa kita lihat dari diri seseorang ya. Jadi nggak perlu disebut, udah cukup diam. Yang tahu tuh Allah dengan saya saja, ikhlas atau tidaknya gitu. Dan yang ketiga tadi, waktu timan haramak, memberi kepada orang yang tidak pernah ngasih sama kamu. Ini salah satu bentuk hisab yang akan dimudahkan oleh Allah bagi kita. Nanti kan di yaumil akhir hisab kita banyak Bu. Allah kasih umur, ditanya untuk apa umur kamu digunakan. Yang 40, yang 50, yang 60, ada yang dikasih bonus sampai 70. Selama ini kamu hidup di dunia, digunakan untuk apa umur kamu? Untuk taat kepada Allah atau lebih banyak maksiat? Dihisab umur kita.
Yang dikasih harta dihisap juga. Untuk apa harta kamu digunakan? Hanya sekedar pamer untuk maksiat atau untuk beribadah kepada Allah? Maka apa definisi berkah, ibu-ibu? Berkah itu tatkala sesuatu atau perkara yang kita miliki membuat kita lebih dekat kepada Allah, itu namanya berkah. Ibu punya suami, walaupun suaminya nggak mirip sama aktor-aktor Korea, ya kan banyak tuh pecinta drakor, dracin dan lain sebagainya ya. Habis nonton drakor sama dracin, nengok ke muka suami, la ilaha illallah, beda bener sama yang di TV. Nggak apa-apa, biarpun mereka nggak mirip, tapi suami yang Allah berikan kepada kita nih ibadahnya baik, nafkahnya lancar, tanggung jawab, soleh, ya, lemah lembut, baik perlakuannya, ashiruhunna bil ma'ruf, sama istri luar biasa, sama anak luar biasa, sama orang tua dia taat, biarpun kurang ganteng, tapi suami yang begini bawa keberkahan. Amin. Kenapa? Karena suami itu yang kita miliki membuat kita lebih dekat dan taat sama Allah. Maka kita yang hadir juga para istri, jadilah istri yang membawa keberkahan. Bagaimana istri yang bawa keberkahan? Bukan yang kalau suami hidup sama dia hartanya makin banyak, bukan. Kan selama ini definisi kita dunia mulu, harta. Tuh bawa berkah tuh bininya yang itu. Kenapa? Hartanya banyak pas nikah sama dia. Tuh lakinya jabatannya naik. Oh ternyata banyak yang hartanya dari sumber yang haram. Banyak dari harta yang mengambil hak orang lain. Ada jabatannya yang ternyata tidak amanah. Nah ini jangan kita sebut kebaikan itu nilainya dunia dan harta. Tapi lihat, oh semenjak nikah sama dia, walaupun ya nggak kecukupan banget hartanya, tapi sholatnya makin baik, akhlaknya makin bagus. Ini namanya pasangan yang membawa keberkahan. Insya Allah. Punya anak, dikasih tadi anak sama Allah. Anak ini makin ngingetin kita sama Allah, tuh tandanya anak tersebut berkah dari Allah. Ibu abis marah sama anaknya. Kita kan kadang-kadang abis marah sama anak suka nyesel ya. Nyeselnya kapan? Kalau anak udah tidur. Pas belum tidur kita omelin mulu, ini gak bisa diam dan lain sebagainya. Begitu lagi tidur kita renungin, kita pandang, ya Allah maafin ya nak, tadi mama cubit. Habis mama kesel bener melihat kelakuan adik. Tapi maaf ya adik, mama gak sengaja, mama bukan karena niatnya buruk, tapi bla bla bla. Kita doain, makin ingat ya Allah ini amanah Allah, kita cium, kita doain anak kita. Itu tandanya anak tersebut bawa keberkahan. Kenapa? Makin menyadarkan orang tuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Nah, kita seringkali bilang yang durhaka tuh anak. Dasar kamu anak durhaka, jangan kamu jadi anak durhaka. Kita lupa ternyata orang tua juga bisa jadi orang tua durhaka. Bagaimana ciri orang tua yang durhaka? Insya Allah bukan kita golongan tersebut ya Bu ya. Mudah-mudahan yang hadir orang tua soleh semua, yang bisa jaga amanah Allah. Makanya ketika kita lagi kesel sama anak, ada perlakuan kita yang mungkin buruk kepada anak kita, yuk kita muhasabah diri, kita renungin, pandang wajahnya. Kenapa? Tadi yang saya sampaikan di awal, setiap dari kita adalah anak, tapi tidak setiap dari kita beruntung jadi orang tua. Artinya kita semua anak punya orang tua, tapi nggak semua dari kita Allah amanahkan keturunan. Jadi kalau lagi kesel sama anak, kalau lagi buruk perlakuan kita sama anak, kita renungin, ya Allah ini amanah terbesar dari Allah. Ini investasi akhirat, ini tabungan terbaik surga saya. Anak ya Allah, bukan harta, bukan dunia yang lain, tapi anak. Ya Allah, orang pengen punya anak, sulit bertahun-tahun menikah, nggak dikasih sama Allah. Ada yang sampai program sana sini, ada yang inseminasi, ada yang bayi tabung, ada yang gagal berkali-kali. Saya mah dideketin dikit sama suami jadi anak ya Allah. Itu kan renungan diri kan? Renungan diri ya Bu ya. Kita bilang alhamdulillah.
Makanya yang enak-enak ucapin syukur, yang gak enak juga ucapin syukur. Jadi syukur terhadap yang enak, syakur terhadap yang tidak enak. Semua nikmat Allah itu harus kita ucapkan alhamdulillah. Apa kata Imam Al-Ghazali, orang bersyukur salah satu cirinya lisannya tuh gak pernah absen mengucap alhamdulillah. Ada yang muji alhamdulillah, dikasih sedikit alhamdulillah, suami ngasih uang belanja sehari 5 juta alhamdulillah. Orang sini berapa biasanya kurang ya? Alhamdulillah. Ya, kalau suami lagi nggak begitu banyak rezekinya, dikasih sehari 50.000 alhamdulillah. Ada yang ya ada momentum tertentu lagi nggak dikasih uang belanja, tetap ucap alhamdulillah. Jadi ternyata menghadirkan syukur ini sulit dulu. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan anaknya ada 7 ya Bu ya. Ada Abdullah, Qasim, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Kalau disebutin agak sulit ustazah satu-satu, tapi kalau dinyanyiin biasanya ibu-ibu hafal. Anak-anak Nabi jumlahnya ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Yang sering kita dengar masyhurnya Fatimah. Jadi kalau ditanya anak Nabi siapa? Fatimah. Yang lain lupa katanya. Gitu ya ibu-ibu ya. Anak Nabi Sayyidatuna Fatimah. Siapa nama suaminya? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali dengan Fatimah ini menjalani kehidupan yang sederhana Bu. Satu ketika pernah dalam riwayah dikisahkan, Fatimah ini sampai nggak punya apapun untuk dimasak dan diberikan kepada anak-anaknya. Bingung ketika buka dapur, ya Allah, gandum nggak ada, beras nggak ada, kurma habis. Itu kan makanan orang sana. Kalau kita mungkin di sini telur nggak ada, beras nggak ada, tempe aja nggak ada, baru sepotong doang itu. Kan tempe biarpun digoreng doang itu bisa jadi lauk ya Bu ya. Nggak ada apa-apa. Ya Allah, suamiku belum pulang. Pulanglah Sayyidina Ali kala itu. Ditanya sama istrinya, wahai suamiku, apakah engkau membawa beberapa makanan untuk diberikan kepada anak-anak kita? Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Fatimah, aku nggak bawa apa-apa. Aku sudah ikhtiar, tapi nggak ada apapun yang aku bawa ke rumah. Istrinya nggak marah. Coba kalau model kita, dari pagi sampai sore abang keluar, sedikit pun nggak ada yang abang bawa. Bagaimana sih bang? Begitu ya. Tapi tidak dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Apa beliau bilang? Ya udah, nggak apa-apa wahai suamiku, nanti bisa ikhtiar lagi. Selepas sholat Sayyidina Ali ikhtiar lagi keluar, didoain sama istrinya. Ini kan kolaborasi yang epik. Suami nyari nafkah, istrinya doain di rumah. Ya, ini salingan, masya Allah. Kala itu keluar Sayyidina Ali sudah berharap sama Allah, ya Allah, apa yang harus aku bawa ya ke rumah buat anak-anakku mengisi perut. Kesian mereka nggak makan ya Allah seharian ini. Maka ketika di jalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketemu sama seorang laki-laki tua. Ditanya, engkau anaknya Abu Thalib ya? Betul. Masya Allah, saya dulu kawannya Abu Thalib, almarhum. Beliau orang baik. Saya pernah lagi susah, dulu beliau yang tolong. Ini saya ada sebagian rizki, saya ingin memberikan kebaikan buat keturunan Abu Thalib untuk membalas jasanya. Tolong engkau bawa. Diambil sama Ali bin Abi Thalib. Dia bilang, terima kasih wahai Tuan. Senang. Ya Allah, ada uang yang bisa aku bawa pulang ke rumah. Nih, nanti aku bawa untuk istri dan anakku. Ketika di jalan ketemu dengan pengemis, Tuan, kami belum makan berhari-hari wahai Tuan. Kasihani kami wahai Tuan. Gak kerasan hatinya Bu. Hatinya Sayyidina Ali gak bisa ngelihat orang susah padahal dia lagi susah. Dikasihnya uang itu sama pengemis. Pulang ke rumah ditanya sama istrinya, wahai suamiku, ada yang engkau bawa? Tadi aku dapat rizki wahai Fatimah, tapi ternyata ada yang lebih membutuhkan dari kita. Kalau kita belum makan seharian, ada orang yang belum makan berhari-hari. Istrinya marah apa enggak ibu? Marah apa enggak? Enggak. Kalau model kita, wah,
Udah jadi macan itu ya. Gimana sih bang, kita susah pakai dikasih ke orang lain? Harusnya kita aja. Tapi tidak dengan Sayyidatuna Fatimah. Ini salah satu kelebihan dari keluarga dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berucap alhamdulillah dikala sulit, dikala genting, dikala susah diri kita, itu kenikmatan yang bukan main, kebaikan yang luar biasa. Alhamdulillah. Ada orang kena penyakit, penyakitnya sudah divonis stadium 4, sudah berat penyakitnya, tapi dia tetap ucapkan alhamdulillah, ya Allah masih dikasih hidup sama Allah. Ini sulitnya mengucap alhamdulillah. Kelihatannya sepele, tapi pada aplikasinya begitu sulit. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mazhab Hanafi Imam Abu Lais As-Samarqandi mengisahkan satu ketika pernah ada seorang ayah yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Sayyidina Umar. Siapa? Saya, wahai Sayyidina Umar, saya seorang ayah yang pengen mengadu kepada engkau. Masuk, diajak ngobrol. Ada apa wahai tuan? Begini wahai Sayyidina Umar, aku pengen mengeluhkan bagaimana tingkah laku anakku. Aku punya seorang anak laki-laki, tapi anak ini durhaka sama saya dan istri saya. Kata Sayyidina Umar, saya nggak pengen dengar dari satu sisi. Coba panggil anak kamu kemari, panggil istri kamu, biar kita ngobrol rembukan bareng-bareng. Karena kadang-kadang versi orang tua begini, versi anak begini. Kenapa anak bisa jadi orang tua, jadi durhaka? Lihat, tanya dulu, apa alasannya? Dipanggil anaknya. Ditanya oleh Sayyidina Umar, nak, betul engkau anak dari tuan ini? Betul wahai Sayyidina Umar. Kata ayahmu bilang tadi engkau ini anak yang durhaka, betul? Betul wahai Sayyidina Umar. Kenapa engkau durhaka kepada orang tua? Wahai Sayyidina Umar, aku punya alasan kenapa aku durhaka kepada mereka. Sebelum aku bilang, aku pengen nanya dulu wahai Sayyidina Umar, apakah durhaka itu cuman disematkan kepada anak yang berbuat buruk sama orang tua? Atau ada juga penyebutan orang tua durhaka? Kata anaknya. Maka Sayyidina Umar mengatakan orang tua juga bisa disebut durhaka. Bagaimana cirinya wahai Sayyidina Umar? Apa kata Sayyidina Umar pertama? Ayantaqiya ummahu. Ketika seorang ayah tidak memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Ini kan yang hadir kita ibu semua, Bu. Perempuan semua. Calon ibu dan sudah menjadi ibu. Mungkin ada yang calon, ada yang sudah menjadi ibu ya. Sudah puluhan tahun berpengalaman jadi seorang ibu. Nih, ini jadi reminder buat kita. Jadi para ulama itu berbeda pendapat begini, kapan pendidikan terbaik buat anak ditanamkan? Pendidikan akhlak. Kata ulama yang pertama mengatakan ketika anak tersebut sejak dalam kandungan. Dan masa-masa dia mau berbicara, masa-masa dia pertumbuhan, itu waktu terbaik mendidik mereka. Yang kedua mengatakan ketika mereka masuk usia remaja. Dan pendapat ketiga mengatakan waktu terbaik mendidik anak dimulai ketika ibunya masih single. Dari mulai sebelum punya anak. Karena ternyata pendidik utama itu bukan orang lain, tapi orang tua, wabil khusus ibunya. Maka Sayyidina Umar bilang orang tua yang durhaka tatkala dia tidak menjadikan diri dia solehah. Dia tidak menjadikan diri dia soleh. Ada perempuan yang tidak menyiapkan dirinya untuk jadi ibu yang baik, itu durhaka. Ada suami laki-laki yang tidak selektif milihin ibu buat anaknya, itu durhaka. Maka apa pelajarannya buat kita para bunda yang hadir nih, perempuan, para ibu? Ternyata fokus utamanya adalah pada diri kita. Kalau kita baik, insya Allah anak kita baik. Mana ustazah buktinya? Dulu ada dikisahkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Lut dengan Nabi Nuh alaihi salam. Dia punya istri durhaka.
anaknya ngikut sama istrinya. Jadi kalau bapaknya soleh, ibunya durhaka, maka besar potensi anaknya untuk ikut durhaka dan jadi anak yang tidak baik. Apa kata Nabi Nuh? Wahai anakku, naik-naikkan, naik. Ayah sudah bikin perahu yang besar, naik. Tapi apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma. Aku lebih percaya sama ibu. Kata ibu, naik aja ke atas gunung, ke atas bukit, daripada ikut perahu ayah yang kata orang bilang ayah seperti orang gila kok bikin perahu di tengah tanah yang gersang. Dia ikut ibunya, dia lari dengan ibunya, baru mau lari udah kesamber sama air, habis ditelan. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kata Allah dalam Al-Quran, kami berikan pelajaran ibrah bagi kita yang membaca Al-Quran dengan kisah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Jadi kalau pengen punya anak soleh, poin utamanya adalah ibunya kudu soleha. Makanya ada istilah begini ibu-ibu, seburuk-buruknya laki-laki pasti dia cari perempuan yang baik. Ada yang bilang gitu ya. Tapi seburuk-buruk perempuan, dia sulit dapat laki-laki yang baik. Nah ini ruginya kita sebagai seorang perempuan. Ini perempuan kalau kehormatannya udah diambil, masa depannya udah diambil, dia mau milih sulit. Tapi laki-laki dia tidak berbekas. Mau dia bandel, mohon maaf punten, dia pernah berbuat zina, dia pernah buat kerusakan, tetap yang dia pengen perempuan yang baik, soleha. Betul ya ibu-ibu ya? Kenapa? Karena ternyata menyiapkan ibu yang baik itu efeknya luar biasa buat anak-anak. Coba kalau istrinya omongannya lembut, tata keramanya baik, ibunya ngomongnya Masya Allah. Nah ibu sekarang kan lagi rame itu parenting ala Nikita Willy ya, betul nggak? Ibu-ibu juga ala Nikita Willy di sini semua. Jadi kalau anaknya marah, anaknya ngambek, mecahin kaca, mecahin piring, duar, Nikita Willy cuma bilang it's okay nak, it's okay, fine, no problem ya nak ya, nggak masalah ya. Oke, it's okay, it's okay. Ibu-ibu gitu nggak kalau marah sama anak di rumah? Kebalikannya ya, kok Nikita Willy aja bisa, apalagi kita insya Allah yang tiap hari ngaji, mudah-mudahan lebih bisa insya Allah. Ini penting memang nyari istri yang baik. Kenapa? Karena cara bicara anak, cara bersikap anak, dia akan melihat yang sering dia temuin. Ayah dan ibu harus kolaborasi, ayahnya baik, ibunya baik, tapi ibu kan lebih sering sama anak. Jadi anak ngikut, loh kenapa anak saya omongannya kotor, jelek dan lain sebagainya. Kita lihat bagaimana cara bicara ibunya setiap hari di rumah. Ada ibu yang kalau ngomel kebun binatang keluar semua. Ada ibu yang kalau sedang marah sumpah serapah ke anaknya, dasar lutong ya, keluar, mudah-mudahan hilang lo besok. Anaknya diculik sama orang gara-gara omongan siapa? Ibu. Maka satu ciri orang tua yang durhaka, kata Sayyidina Umar, ketika dia tidak memilihkan ibu yang baik buat anak-anaknya. Bagi seorang laki-laki dia tidak selektif milih istri, dan bagi seorang perempuan dia tidak menggunakan masa mudanya untuk mempersiapkan menjadi ibu yang baik. Ini pesan buat kita ya, kalau kita udah terlambat, mungkin sekarang kita baru ngajinya, sekarang kita baru berubah jadi lebih baik ya Bu ya. Gak masalah, gak ada kata terlambat. Tapi sekarang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu kita, Neng, yuk sama-sama kita perbaiki diri. Anak tuh investasi akhirat, harus dididik dengan baik. Jadi harta terbesar kita tuh bukan yang lain-lain, tapi anak. Bisa kita nasehatin buat keturunan, mantu dan lain sebagainya. Gitu ya ibu-ibu ya. Bagaimana cara mempersiapkan perempuan-perempuan yang baik ketika menjadi seorang ibu? Pertama, dia jaga rahimnya sebaik mungkin. Dijaga dengan dua hal. Satu, asupan yang bergizi, ya, makanan, asupan, vitamin yang bergizi untuk kesehatan rahim yang sudah Allah amanahi buat para perempuan. Yang kedua, rahimnya dijaga untuk tidak disentuh oleh yang bukan halal. Kenapa? Rahim ini keramat, rahim ini hadiah Allah,
rahim ini karunia terbesar bagi saya seorang perempuan, maka saya akan menjaga karunia ini hanya untuk yang halal buat saya, suami saya nanti. Nah, ini yang harus dijaga, ya, kesehatan rahim, kesucian rahim yang diberikan oleh Allah. Itu ciri yang pertama, kata Sayyidina Umar. Yang kedua, bagaimana ciri orang tua yang durhaka? Wa yuhassina ismahu, harusnya orang tua tuh ngasih nama yang baik buat anak. Tapi ada orang tua yang dia asal-asalan namain anak, padahal nama itu jadi doa. Dan kelak seseorang akan dipanggil sesuai dengan nama yang dia miliki. Wahai Sayyidina Umar, kata pemuda ini, dua hal itu sudah saya rasakan. Pertama, ibu saya ini seorang budak yang tidak berpendidikan, jarang ibadah. Dia diambil sama ayah saya seharga 400 dirham. Itu kata anak tersebut. Yang kedua, orang tua saya ini ngasih nama ke saya dengan tidak baik. Wahai Sayyidina Umar, apa namanya? Ja'i. Apa itu ja'i? Kelelawar jantan. Tuh anak dikasih nama kelelawar. Mungkin kalau orang Indonesia anaknya dinamain kecoa, bekicot, begitu ya. Kan kesel ya Bu ya, itu kan bahasa Arabnya. Kalau kita orang sini mungkin tuh anak dinamain tikus, tuh anak dinamain kecoa, kelelawar, belalang dan lain sebagainya. Itu kan nama yang tidak baik. Orang tuanya memberikan nama ja'i, kelelawar jantan. Dan yang ketiga cirinya, kata Sayyidina Umar, wa yu'allimuhul kitab. Orang tua yang baik adalah mereka yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Tapi ketika orang tua menyalahi aturan ini, dia tidak memberikan pendidikan Quran kepada anaknya, ini disebut dengan orang tua durhaka. Ada orang tua yang anaknya sejak lahir baru tumbuh udah sibuk nyekolahin anak. Ini sekolah sensorik motorik katanya. Ini sekolah ini untuk kemampuan ketangkasan seorang anak membedakan warna dan lain sebagainya. Ini sekolah bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa ABCD dan lain sebagainya. Tiap hari anaknya dilesin berhitung, matematika, bahasa dan lain sebagainya. Ada yang les menari, balet, les ini, renang dan lain sebagainya. Dia lupa les utamanya adalah mengenal Al-Quran. Jadi jangan sampai ilmu dunia kita jejelin ke anak kita, tapi lupa ngasih asupan akhirat. Maka harus balance, dunianya dikasih, akhiratnya juga sambil dikasih. Dan sebisa mungkin ibu-ibu sekalian, anak kita hafal ayat Quran pertama itu dari lisan orang tuanya, wabil khusus ibunya. Minimal surah yang pendek, entah itu An-Nas ataupun Al-Fatihah. Tuh anak kecil baru bisa ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diikutin sama anak kita. Dan dia hafal Fatihah gara-gara ibunya yang sering mentasmikan, mentakrirkan Fatihah tersebut. Itu pahalanya sampai kita mati akan terus ada, ibu-ibu. Maka jangan bangga ketika anak ibu bisa baca Quran tapi diajarin sama orang. Tuh anak saya udah nyampe Quran tuh. Siapa gurunya? Itu tuh gurunya. Minimal kenal alif bata sama ibunya. Neng, ayo neng, Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, tak, biarpun cuma 3 huruf, habis itu dilanjut sama guru, tapi orang tuanya dapat pahala. Karena ada orang tua yang cueknya bukan main, dah biarin aja dah, duit saya banyak, cari guru privat, cari guru yang ngajar, tapi orang tuanya angkat tangan dalam mendidik anak-anaknya. Jangan serahkan pahala kita ke orang lain. Terlebih ini anak yang lahir dari rahim kita. Usahakan huruf hijaiyah pertama ataupun ayat Quran pertama dia dengar dari lisan orang tuanya, yaitu ibunya. Insya Allah. Jadi anak ini bilang sama Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, ya Allah, 3-tiganya dilakuin sama ibu bapak saya. Saya dinamainnya buruk, saya gak pernah diajarin Quran, saya juga gak pernah dikasih pendidikan oleh ibu saya. Dia aja gak berpendidikan, dia aja gak paham agama, dia gak pernah ibadah. Bagaimana saya tidak durhaka, wahai Sayyidina Umar, dikala ayah saya sibuk
datang ke masjid, dia sholat 5 waktu, tapi dia cuek, dia menyerahkan pendidikan kepada ibu saya, dan ibu saya tidak paham akan hal itu. Beginilah jadi anaknya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, mendidik anak adalah kerjasama antar suami dengan istri. Suaminya jadi kepala sekolah, istrinya jadi sekolahnya. Al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu adalah sekolah dan ayah kepala sekolah. Sekolah yang baik itu punya pemimpin yang baik. Kenapa jadi sekolah yang baik? Pemimpinnya baik. Kenapa bisa melahirkan murid-murid yang baik? Oh, sekolah sama kepala sekolahnya baik kurikulumnya. Maka ibu sama bapak harus kerjasama. Banyak seorang laki-laki yang kalau dia punya anak, dia serahin ke ibunya. Udah, papa mah nyari nafkah, kerja dari pagi sampai malam, itu urusan mama. Anak baik mama yang didik, anak buruk tanggung jawab mama juga. Ada gak yang begitu? Banyak gak, Bu? Banyak. Maka sekali lagi obrolin ya, ini amanah Allah, tanggung jawab kita bersama. Jangan nyalahin satu sama lain. Kita yang harus bimbing bareng-bareng, punya planning. Ya Bu ya, dari sekarang punya planning. Dulu saya begitu baru nikah sama Ustadz Azhari. Ustadz Azhari suka ngisi di sini kan ya Bu ya. Kebetulan saya suami istri, Ibu udah tahu ya? Alhamdulillah. Dulu waktu awal nikah itu kalau ngobrol, beliau itu sering ngasih obrolan tentang planning perencanaan anak. Padahal belum hamil, belum punya anak. Jadi kata suami saya dulu, Uma, ini nanti kalau kita punya anak pertama, kita arahinnya ke sini ya. Kita ajarin Qur'annya di usia segini, kita masukin pondoknya ke sini, nanti kuliahnya dia ambil jurusan ini. Begitu, udah ada planning. Kalau anak kedua ini, jadi nama udah ada, planning pendidikan udah ada. Dan suami istri itu emang harus sering-sering ngobrol, terutama terkait pendidikan anaknya, evaluasi. Coba deh kita duduk bareng, ini anak kita bagaimana ya? Makannya seperti apa, pendidikannya kayak gimana, akhlaknya dan lain sebagainya. Nah itu dulu obrolan di awal nikah yang sering banget suami saya ngomongin. Kalau suami saya sering ngomong gitu, saya sering ketiduran karena panjang bener Bu. Banyak gitu ya planningnya, ABCD dan lain sebagainya. Tapi ternyata obrolan ini penting. Dan gak ada kata terlambat. Ibu udah punya anak, udah ngelahirin, anaknya udah besar, tetap punya planning sama orang sebelah ya, suami kita. Begini ya, begini ya Bunda. Kita harus saling ngerangkul satu sama lain. Dan orang tua harus kompak dalam ngedidik anak. Kenapa banyak anak yang ngebangkang? Karena emak sama bapaknya beda pendapat. Bapaknya tegas, emaknya memanjain. Begitu diomelin bapaknya, ngadu sama emaknya. Mak, bapak begitu, mak. Lah emang begitu bapak rumah katanya. Emak juga sabar-sabar ngadepin dia. Udah pokoknya emang begitu katanya. Udah jangan didengerin ya. Akhirnya tidak ada aturan yang dijalankan. Bagaimana seharusnya yang kita lakukan? Kalau suami kita lagi ngomelin anak, kita cukup diam. Kalau istri kita lagi ngomelin anak, suami cukup diam. Kapan ngebelanya? Nanti. Jangan di depan pasangan, tapi bukan ngebela, melainkan menenangkan. Ya udah nggak apa-apa ya nak ya, dengerin aja apa kata Abi, dengerin apa aja apa kata Umi, itu bener kok. Gitu. Ini kan seringan beda pendapat. Di situ anak minta, di situ orang tua berantem. Jangan ya, jangan segitu. Gimana sih ayah? Akhirnya anaknya bingung. Gimana dia nggak ngebangkang sama orang tua kalau suami istri saja tidak punya kesepakatan antar keduanya. Maka yang harus dibangun itu chemistry suami dengan istri. Ya kita kompak dulu ya, baru ke anak, begitu ya Bu ya. Insya Allah. Jadi kalau suaminya soleh, istrinya soleha, lebih mudah melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Lalu apalagi macam-macam kedurhakaan orang tua kepada anak. Kalau tadi kan menurut Sayyidina Umar bin Khattab 3, kita ulang sekali lagi. 1, ketika tidak memilihkan ibu yang baik atau tidak mempersiapkan diri menjadi ibu yang baik. Yang kedua, ketika memberikan anak nama yang buruk, maka harus beri nama-nama yang mengandung arti yang baik. Nih anak zaman sekarang, kita punya cucu, ibu-ibu udah ada punya cucu kan? Cucu ibu namanya panjang-panjang, betul nggak? Saking panjangnya sampai susah nyebutnya. Saya punya anak namanya Gazel Aferushi Muhammadi, panjang ya Bu ya.
itu ngambil tabaruk keberkahan dari Imam Al-Ghazali. Jadi kalau orang Eropa, orang Barat nyebut Ghazali itu Guzel, ya. Maka kita namain Gazel Aferushi Muhammadi. Ayah saya, karena bukan anak milenial, nyebut nama itu susah. Setiap teleponan kata ayah saya, namanya siapa sih, udah Gonjales saja dah katanya. Susah bener nyebut namanya gitu. Memang anak-anak sekarang namanya sulit-sulit ya, tapi artinya bagus-bagus gitu. Nah, orang tua zaman dulu juga nama simpel-simpel, Siti Fatimah, betul nggak? Siti Aminah, oh udah, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, Muhaimin dan lain sebagainya. Oh udah tuh, ya. Yang penting bermakna kebaikan. Jangan sampai tidak ada maknanya. Saya pernah lewat ibu-ibu di daerah Ciputat, Lebak Bulus. Ada satu tanah mau dijual, Saya lupa daerah mananya, waktu itu lewat naik mobil. Pakai pelang tuh, biasanya tanah ini dijual. Hubungi pemilik, namanya Riuh bin Ribut. Jadi yang punya tanah namanya Riuh, bapaknya namanya Ribut gitu. Saya nggak tahu kok bisa begitu namanya ya. Saya baca lagi, oh bener emang namanya begitu, Riuh bin Ribut. Ya Allah ya Rahman. Ya ada-ada aja orang namain anak ya Bu ya. Tapi paling tidak kita yang sudah mengaji bisa lebih hati-hati. Kenapa anak itu harus dinamakan agar menjadi doa. Kita namain dia siapa? Abdul Ghani, hamba yang kaya. Kita doain ya Allah, mudah-mudahan bukan cuma kaya harta, tapi kaya ilmunya, akhlaknya kaya dengan kebaikan. Itu doa orang tua, insya Allah. Apalagi macam-macam kedurhakaan. Kata Sayyidina Umar tadi, yaitu 3 ya. 1, tidak memberikan ibu yang baik. Yang kedua, tidak menamai dengan nama yang baik. Dan yang ketiga, tidak mengajarkan Al-Quran. Maka jadi orang tua jangan sibuk sendiri, jangan egois sendiri. Punten ibu-ibu sekalian, banyak orang tua bapaknya sholat 5 waktu, ibunya nutup aurat, ibunya ngaji tiap hari. Di mana pengajian ibunya datang, tema bajunya ganti-ganti, tapi ibunya doang yang ngaji. Anaknya nggak pernah dibimbing buat ngaji. Biar aja dia nggak nutup aurat, udah gede kok Pak, biar aja dia mutusin sendiri. Harusnya kita lebih peka lagi terhadap keadaan anak-anak kita. Jadi jangan sampai sibuk keluar, tapi kita lupa untuk ngobrol bareng anak-anak kita. Yuk insya Allah seperti itu ibu-ibu sekalian. Selanjutnya itu tadi versi Sayyidina Umar. Bagaimana kedurhakaan orang tua kepada anak dalam ajaran Islam? Yang pertama, ciri orang tua durhaka tatkala orang tua tersebut tidak memberikan nafkah yang halal. Dia tidak bertanggung jawab atas nafkah, dan dia memberikan nafkah yang tidak halal, serta dia menelantarkan anak-anaknya. Pernah ada satu penelitian ya ibu-ibu sekalian. Penelitian ini dibagi ke 2 penelitian. Jadi penelitian yang pertama terkait seorang anak yang ibunya masuk penjara, tapi anak itu tetap diasuh, dirawat ibunya, disusuin, nanti diketemuin lagi, ngobrol sama ibunya. Ternyata anak ini dapat tumbuh dengan baik walaupun ibunya dalam penjara. Tapi satu lagi penelitian pada anak yang diterlantarkan. Dia nggak pernah komunikasi, nggak pernah ngobrol sama orang tuanya, nggak pernah ditemuin, nggak pernah dapat pendidikan. Ternyata pertumbuhannya terhambat, bahkan dia lebih buruk dibandingkan anak-anak yang tadi ibunya dalam penjara. Apa pelajarannya? Ternyata menelantarkan anak bentuk kedurhakaan. Ada ibu yang ninggalin anaknya. Banyak kisah ibu yang demi laki-laki lain dia ninggalin anak-anaknya, ya Allah ya Allah. Ada ayah yang demi perempuan lain dia meninggalkan anak-anaknya, banyak. Ada orang tua yang sudah bercerai, divorce, tapi ayahnya tidak lagi menafkahi anaknya, dia telantarkan, maka dia berdosa. Karena nafkah itu adalah tanggung jawab orang tua. Ya Bu ya. Jadi memberi nafkah, menelantarkan anak, ini bentuk kedurhakaan orang tua. Satu ketika Abu Hurairah itu meriwayatkan ya, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Laki-laki ini bilang begini, wahai Nabi, aku punya dinar nih,
Kalau bahasa kita duit rupiah ya, tapi orang dulu pakainya dinar. Saya punya banyak harta nih wahai Nabi, kemana ya harus saya berikan? Kata Nabi, silahkan kau sedekahkan, tapi sisakan untuk kepentingan dirimu sendiri. Jadi sedekah boleh, tapi mikirin diri sendiri juga penting. Ada orang yang kalau sedekah dia nggak mikirin dirinya sama keluarganya, udah kasih aja semua. Anak sama istrinya, dirinya nggak difikirkan. Nabi bilang, pisahkan untuk bagian dirimu. Lalu laki-laki ini bilang, wahai Nabi, udah diriku sudah aku pisahkan, masih ada sisa dinar yang aku miliki, bagaimana wahai Nabi? Maka kata Nabi SAW, beliau bersabda, tasaddaq bihi ala waladi. Kalau gitu sedekahkan untuk anak-anakmu, karena orang tua yang membahagiakan anaknya pahalanya besar. Banyak orang tua yang ama orang royal, ama anak sendiri pelit, bakhil, meregehese. Betul nggak Bu? Ini juga banyak suami yang ama orang royal, masalah nafkah ama istri bakhil. Nah ini dosa seperti ini, karena bentuk kedurhakaan orang tua tatkala dia tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya. Durhaka. Jadi kalau ada anak punya orang tua, orang tuanya nggak mau nafkahin padahal dia mampu, ini orang tua yang durhaka. Mampu orang tuanya nafkahin tapi ngasih nafkah yang haram, dia juga durhaka. Ada orang tua yang ngasih makan ke anak yang haram, Bu. Ibu, halo, Bu, ada nggak orang tua yang ngasih nafkah haram ke anaknya? Apa efeknya kalau kita ngasih perkara yang haram ke perut anak-anak kita? Satu, dia sulit untuk dekat sama Allah. Yang kedua, sulit nerima nasihat. Makanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ibunya sampai berbusa nasehatin, gak didengerin juga. Bisa jadi pernah ada hal yang haram masuk ke perut anak-anak kita. Jadi pentingnya menjadi orang tua yang berhati-hati memberikan nafkah yang masuk ke perut anak kita. Gak penting mahal, gak penting, yang penting halal. Ini banyak sekarang orang yang FOMO, ikut-ikutan. Lagi FOMO tuh makanan-makanan Jepang, makanan-makanan Korea, makanan-makanan ala Western, luar negeri dan lain sebagainya. Dia kasih sama anaknya, tapi dia nggak cek and recheck ini halal atau tidak. Yang penting ikutan tren. Sungguh rugi orang tua yang seperti ini. Biarpun Bu, makannya cuman kangkung sama toge doang di rumah, tempe, telur dadar, tapi itu halal. Berkah nggak buat anak-anak kita? Itu yang dilakuin sama orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu mana ada ngasih makan anaknya aneh-aneh, betul nggak Bu? Sambel, ikan asin, tempe. Tapi itu justru yang jadi kebaikan buat kita semua, dan mudah-mudahan bisa kita contoh. Boleh ngasih makan makanan yang lain, tapi harus dilihat bagaimana kehalalannya. Mau di dalam negeri ataupun di luar negeri harus tahu yang halal. Saya bulan lalu, awal bulan Juli, itu ada dakwah di Hong Kong, TKI Hong Kong waktu itu. Awal Juli saya bawa anak-anak saya Bu sekalian. Kebetulan waktu itu dakwahnya bareng sama Ustadz Azhari juga. Kita ngisi di depan jamaah-jamaah TKI. Di sana nyari makanan halal sulit. Itu salah satu keluhan para pekerja yang ada di sana. Termasuk kita. Waktu itu kita udah kehabisan lauk dan kita nginep di hotel, nggak bisa turun buat breakfast. Kenapa? Karena mengandung B2 semua. Jadi kita nggak ambil kan breakfastnya ya. Kita cari makanan halal, makanan-makanan Pakistan. Ada tuh makanan-makanan yang punya sertifikasi halal, masih tutup. Jalan kita, saya bawa anak nih 2 sama suami, kita muter-muter ke satu mall. Kita nanya tempat yang halal, nggak ada yang nunjukin karena tidak ada yang halal, saking sulitnya. Dan alhamdulillahnya saya bersyukur saya punya anak yang gegetnya bukan main Bu. Anak saya yang pertama nih usianya baru 8 tahun. Datang jamaah ngasih makanan, ini anak ya yogurt buat kamu, ini permen, ini ciki. Anak saya bilang, halal apa enggak Bu ini? Kaget itu yang ngasih kan. Ya Allah, iya ini halal alhamdulillah. Anak saya ngeliatin, tapi nggak ada logo halalnya Bu, kata anak saya. Oh iya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dimakan, kata ibu-ibu itu ya. Jadi saya punya anak yang gegetnya memang bukan main Bu. Dia takut kalau nggak ada tulisan halal di ciki-cikian atau makanan.
Jadi kalau saya bawel, saya bilang kalau setiap dia jajan ke Indomaret atau kemanapun, saya bilang, halal nggak itu kak? Aman Umi, ada tulisannya. Oh ya, alhamdulillah. Jadi saya lega, saya bilang, ya Allah, nggak perlu saya bawel lagi, dia udah tahu hukumnya. Ini sulit nyari makanan yang halal. Kenapa? Dulu Bu, Imam Syafi'i, ibu kenal nggak sama Imam Syafi'i? Pernah ketemu? Tapi sering dengar ya Imam Syafi'i ya. Salah seorang ulama madhab fikih yang sangat cerdas. Di usia 7 tahun hafal Quran 30 juz. Usia 10 tahun Bu, Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, tebel kitabnya. Ternyata kecerdasan dan kesolehan Imam Syafi'i tidak lepas dari peran seorang ibu. Kenapa? Dulu ibunya sama ayahnya kalau ngasih makan ke Imam Syafi'i, hati-hati, warok, jangan ngandung yang haram, jangan bersumber dari yang haram. Anaknya jadi ulama. Tuh, Insya Allah. Sampai satu kisah mengisahkan, tatkala Imam Syafi'i lagi disusuin, dikasih ASI sama ibunya, dia nangis, ibunya lagi keluar, kedengeran sama tetangganya, Imam Syafi'i disusuin sama tetangganya yang juga nyusuin bayinya. Seketika masuk ibunya, dia terima kasih, pulang tetangganya, ibunya nangis. Ya Allah, kenapa anakku bisa disusuin sama orang lain? Bukan aku husnuzon ya Allah, aku takut dia pernah makan yang haram, ada sumber haram yang dia gunakan dan itu masuk ke perut anakku. Dimasukin tangannya ibunya Imam Syafi'i ke mulut bayinya Imam Syafi'i sampai anaknya memuntahkan ASI yang tadi dia minum. Tuh, itu waroknya bukan main. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa contoh ya, seperti itu ya. Kalaupun udah terlanjur, kita banyak minta istighfar, kita tobat kepada Allah, kita nasehatin orang-orang terdekat kita, insya Allah. Jadi orang tua durhaka, tatkala dia mampu ngasih nafkah tapi dia nggak mau ngasih nafkah, atau dia mampu memberikan yang halal tapi dia ngasih yang haram, dan orang tua yang menelantarkan anaknya, dia cuek, nggak ngasih pendidikan, nggak ngasih kehidupan, nggak nafkahin, ini orang tua yang durhaka. Yang kedua, sedikit lagi ibu-ibu, tatkala orang tua mengabaikan pendidikan anaknya, ini disebut dengan orang tua durhaka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini kata para ulama luar biasa maknanya ya. Apa maknanya? Pendidikan itu utama. Jadi orang tua itu harus banyak ngasih nasihat, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr wa'mur ahlaka bis shalah. Orang tua itu harus bawel nyuruh anaknya sholat. Dan nasehatin anak itu gak ada batasnya ibu-ibu. Pernah ada yang curhat sama saya begini, ibu-ibu, dia udah tua, anaknya sudah jadi istri, udah punya anak, ustazah. Saya punya anak saya sekarang dibawa suaminya kerja di Amerika katanya. Begitu saya video call, saya kaget kenapa penampilan anak saya berubah. Dari kecil anak saya masukin sekolah Islam, ya, sekolah yang belajar agama. Saya didik dia dengan Quran, tapi begitu dia udah nikah, punya pasangan, dibawa ke luar negeri, jilbabnya dia buka. Dia berpenampilan layaknya orang barat, ucapannya sudah berbeda. Saya tanya, nak udah sholat apa belum? Apa jawaban dia? Ibu gak usah nanya saya udah sholat apa belum, itu urusan suami saya. Udah gak ada lagi tanggung jawab ibu. Itu kata anaknya. Nangis ibu itu curhat sama saya. Saya bilang, Bu, gak apa-apa, nasehatin terus. Karena jadi orang tua tuh gak ada batas menasehatinya. Jangan kita kira udah diambil sama orang, udah dinikahin, udah jadi istri, udah jadi suami, biarin, udah punya kehidupan sendiri, dia yang nanggung. Iya betul, dia yang nanggung. Tapi tetap orang tua harus dan wajib untuk terus menasehati. Kita ketemu, Bu, Neng, udah jadi istri ya, alhamdulillah, sholat jangan ditinggal ya. Ingetin suaminya, ingetin anak-anaknya. Itu nasihatnya harus begitu. Jangan kita bilang udah biarin aja dah, udah jadi istri, jadi suami. Nah itu harusnya perkara yang kita tidak lakukan demikian. Maka jangan abaikan pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai kita nyesel dia lemah dalam pendidikan agama, tauhidnya, keilmuannya. Ini orang tua yang durhaka tatkala dia cuma minterin diri sendiri.
tapi dia lupa mencerdaskan anak-anaknya. Yang ketiga, orang tua yang durhaka cirinya adalah mereka yang melakukan kekerasan, KDRT dalam rumah tangga. Ada ibu yang dikit-dikit main pukul, ada ibu yang anaknya bikin salah dimasukin ke dalam mesin cuci. Itu pernah saya lihat videonya di Cina, anaknya ngambek, nangis, sama ibunya dimasukin ke dalam mesin cuci. Ternyata mesin cucinya muter, Bu. Ya Allah ya Rabb. Marah boleh, tapi kalau bisa marahnya tadi kayak Nikita Willy, it's okay nak. Mama nggak masalah ya nak ya. Mama nggak marah. Itu marah yang sungguh-sungguh sangat sabar sekali ya ibu-ibu ya. Jadi memukul anak itu tidak diperbolehkan. Walaupun ada hadis Nabi yang mengatakan pukullah anakmu kalau dia tidak mau sholat saat usianya mencapai 10 tahun. Tapi di sini ada pesan yang luar biasa. Bagaimana bentuk pukulan kepada anak yang tidak mau sholat? Bukan pukulan yang menyakiti. Kata ulama mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan pukulannya cirinya tidak meninggalkan bekas, satu. Yang kedua, kata ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, pukulannya tidak lebih dari 3 kali. Dan yang ketiga, kata ulama modern ya, Syekh Wahba Az-Zuhaili, pukulannya harus dengan tangan, bukan dengan alat ataupun benda-benda tajam lainnya. Dan tidak boleh memukul pada area wajah. Bahkan kata Imam Nawawi, pukulannya tuh sama kayak pukulan istri yang nusyus. Gak berasa, Bu. Ini contoh nih. Ini kan anak nih, Bu, kita pukul. Ibu tahu selampe nggak? Selampe bahasa orang Betawi ya. Apa tuh namanya? Sapu tangan. Selampe kalau saya nyebutnya begitu. Iya, kalau orang Betawi nyebutnya selampe, sapu tangan. Itu ada sapu tangan dipelejutin ke anak kita. Psh, itu pukulannya begitu. Sama istri yang nusyus, dia durhaka sama suami dipukul. Psh, gitu doang. Atau pahanya kita pukul, kakinya. Sholat Kak? Boleh, boleh. Itu namanya pukulan yang tidak kena wajah, tidak meninggalkan bekas, tidak dengan alat-alat yang berat ataupun tajam, dan tidak menyakiti anak kita, sekedar memberikan efek jerak. Tapi jerak nggak begitu, Bu? Jerak, ya jangan kencang-kencang juga. Cukup, nih kamu ya. Ayo sholat. Nah seperti itu boleh. Tetapi mukulnya pun kalau dinasehati tidak mempan. Kalau sudah dinasehati dan dia mau dengerin apa kata kita, nggak usah dipukul lagi. Tapi kan ada anak, apalagi anak zaman sekarang, bukan main ya Bu ya. Kita ngomong 1 kalimat, dia ngomong 5 kalimat. Betul nggak? Beda sama anak zaman dulu, dia baru dipelototin sama orang tuanya, semalaman nggak bisa tidur. Neng pulang maghrib, kita kepikiran, ya Allah, ngeri bener pelototan abah saya tadi ya, ngeri. Tapi anak sekarang udah dibayain. Neng, ulu, si cantik sayang mama, pulang yuk nak yuk, pulang yuk. Tuh anak bukannya takut makin jadi. Nah ini agak sulit mendidik anak zaman sekarang karena tantangannya adalah teknologi, tontonan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ibu-ibu, karena sudah jam 10:30. Orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya. Itu durhaka. Dia punya anak 2, dia punya anak 3, dia punya anak 4. Kalau cuma 1 kan gak ada perbandingan. Tapi kalau dia punya anak lebih dari 1 dan dia tidak berlaku adil di antara anak-anaknya, ini bisa disebut dengan orang tua yang durhaka. Ini sebagaimana kisahnya Nu'man bin Bashir. Kala itu Nu'man bin Bashir dapat hadiah dari ayahnya. Begitu mau dikasih hadiah, ibunya nolak. Gak usah ya, gak usah, jangan dikasih Nu'man ya. Kenapa? Ibunya marah. Kok hadiahnya gak sama saudaranya, dibedain. Maka datanglah kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, aku ingin bertanya, kata ayahnya Nu'man, apakah harus sama aku ngasih ke anak-anakku? Maka kata Nabi SAW apa? Fattakullah wa'adilu baina auladikum. Takutlah kamu kepada Allah dan bersikap adil di antara anak-anak kamu. Dalam hal perlakuan, beda kalau rasa cinta emang sulit untuk adil Bu.
Boleh kita lebih cinta sama anak yang mana, itu boleh. Sebagaimana Nabi Yakub dulu lebih cinta sama Nabi Yusuf dan Benyamin, ya, dibanding saudara-saudaranya yang lain. Dalam hal perasaan itu nggak bisa diotak-atik, namanya rasa sayang. Kok saya lebih sayang sama anak nomor ini ya? Kok anak pertama saya lebih sayang ya? Boleh, tetapi dalam hal perlakuannya tidak boleh dibeda-bedakan. Rasa boleh beda, tapi perlakuan harus sama. Ya Bu ya, kita bawa makanan, anak kita 2 bawa ayam, yang satu dikasih ayam, yang satu dikasih ikan asin, adil apa enggak? Enggak. Lebaran yang satu dibeliin baju, yang satu dibeliin baju bekas, adil apa enggak? Enggak. Maka berilah hal yang sama kebaikan untuk keduanya. Dan adil itu dalam beberapa momentum enggak harus sama, tapi sesuai kebutuhan. Misal anak ibu yang pertama SMP, yang kedua SD, uang jajannya sama apa enggak? Yang SMP 10, yang SD 10, padahal yang SMP lebih banyak kebutuhannya. Maka adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberi sesuai dengan takaran yang tepat. Oh dia harus nerima segini, ini terima segini, maka harus adil sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi dalam hal hadiah, anak ini dikasih ini, anak ini dikasih ini, dua-duanya harus saya adili. Itu ciri orang tua yang baik. Tapi dia yang tidak adil adalah orang tua yang durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik Ibu sekalian, karena sudah 10:30, sampai sini ada tanya jawab.